Maman, seorang pencuri di Garut melakukan aksi pencurian di sebuah sekolah. Maman tertangkap dan dilaporkan ke polisi. Uniknya Maman tertangkap bukan karena dikejar massa, tapi dia tertangkap karena titik-titik. Hayo, pada penasaran kan kenapa Maman sampai tertangkap? Kocak dan koplak memang si Maman ini. Aksi pencurian ini adalah kisah nyata yang sempat viral dan terjadi di sebuah SD di Garut pada tahun ke-2025. Nama beberapa tokoh disamarkan agar tidak menyinggung pihak tertentu. Assalamualaikum. Halo para penonton cerita heboh. Semoga kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Kalau kamu pernah dengar atau punya pengalaman lucu kayak gini, silakan tulis di kolom komen. Siapa tahu kita bisa buatkan ceritanya. Langsung kita mulai kisah ini. Di sebuah kampung kecil di Garut, hiduplah seorang lelaki kurus hitam bernama Maman. Usianya 35 tahun. Tetapi kelakuannya mirip ABG yang belum tahu arah hidup. Maman sudah menikah dengan Aisyah dan punya seorang anak laki-laki bernama Dani, umur 6 tahun. Tapi sampai sekarang, Maman dan keluarganya masih numpang tinggal di rumah mertuanya Mak Hayati. Mak Hayati sudah lama dongkol. Setiap hari ia melihat Maman cuma tidur, makan, lalu tidur lagi. Kalau bangun pun hanya untuk pindah posisi atau mencari gorengan hasil jualan Aisyah, istrinya. Astagfirullah Maman, kerjaan kamu makan tidur doang. Kapan kamu kerja? Omel Mak Hayati suatu pagi. Maman hanya menguap panjang, lalu berkata, "Tenang Mak, rezeki Mak udah diatur." Mak Hayati cemberut. "Kalau rezeki sudah diatur, terus kenapa rezeki kamu dikit?" Maman menjawab cuek. "Karena yang ngatur rezeki pelit ke saya, gak rata bagi-bagi rezekinya. Saya dikasih dikit, coba kalau dikasih rezeki banyak. Saya bisa lebih kaya dari Raffi Ahmad." Mak Hayati kaget Maman jawab begitu. "Duh, ini menantu." "Heh Mama, Allah bukannya pelit ke kamu, tapi baik ke Raffi Ahmad. Tapi Raffi Ahmad kerja. Kamu nggak kerja. Gimana Allah mau ngasih kamu duit? Lihat, istri kamu Aisyah banting tulang jualan gorengan. Kamu cuma bisa banting sendok ke piring kalau makan nggak ada lauk enak." Maman malah jawab, "Ya iya dong. Masa saya mau makan nasi putih sama oncom dan sayur kangkung doang? Nggak bergizi makanan begitu. Nggak baik ke saya yang badannya sudah kurus begini." Mak Hayati makin jengkel. "Bukan masalah bergizi Malih. Maman, tapi kita cuma mampu beli kangkung sama oncom. Laga kamu kayak orang kaya. Terus kamu maunya makan apa?" Maman nyengir, "Saya mau makan pakai fried chicken." Mertuanya tambah kesal. "Fried chicken gak cocok sama kamu. Kamu cocoknya makan daging kampret." "Ya sudah, kalau gak ada fried chicken, saya mau makan stick golf. Stick daging. Pokoknya makanan yang enak-enak lah, biar badan saya gemuk dan wajah saya gantengan." Mak Hayati jengkel dan menyiram Maman pakai air cucian kangkung yang tadi dibersihkannya. Biur. Maman gelagapan mukanya basah kuyup. "Tega mak mertua nyiram saya." Mak Hayati tambah marah. "Jangankan nyiram air, saya tega ngusir kamu kalau kamu masih nggak kerja." Dulu, Maman sempat kerja di toko fotokopi, tapi hanya bertahan 3 bulan. Dia sering keliru, disuruh fotokopi bolak-balik, tapi Maman cuma fotokopi bagian depannya aja, malah sibuk bolak-balik bikin kopi. Karena di toko itu, bos memperbolehkannya bikin kopi gratis sesukanya. Disuruh datang pagi, tapi Maman datangnya kesiangan melulu. Maman juga sering pura-pura lupa ngasih kembalian dalam jumlah benar, sehingga kerap ribut sama pelanggan. Bosnya sampai stres sendiri, dan akhirnya memecat Maman. Sekarang, masalah besar datang. Dani anak Maman akan masuk SD bulan depan. Aisyah sudah tanya-tanya soal biaya daftar dan seragam sekolah, juga tas dan sepatu. Minimal butuh uang 700.000. Mak Hayati langsung memanggil Maman. "Kamu bapaknya, jadi kamu yang harus bayarin biaya masuk sekolah Dani. Dengar ya Man, kalau sampai anak kamu gak sekolah, gara-gara kamu males nyari duit, saya usir beneran kamu dari rumah ini." Maman cuma diam. Tapi malam itu, dia tidak bisa tidur. Ini ancaman serius. Mertuanya yang suka kentut sembarangan bisa kentut berturut-turut. Sangat marah dan mengusirnya jika Maman tidak membiayai sekolah Dani. Besoknya, Maman coba minjem duit ke tetangga. Tapi hasilnya malah miris, karena tetangga Maman bukan Raffi Ahmad dari golongan ekonomi elit. Tetangga Maman warga, plus 62 dari golongan ekonomi sulit. Awalnya Maman mau pinjam duit ke Kang Asep. Kang Asep menyambutnya gembira begitu melihat Maman datang. "Kebetulan kamu datang, Man. Saya mau minjem duit ke kamu 700.000 buat anak saya Iroh Maisaro sekolah."
Maman kaget. Justru saya yang mau pinjam duit ke Kang Asep 700.000 karena anak saya Dani mau sekolah. Kang Asep pikir, tapi kan saya yang mau pinjam duit duluan. Ya kamu dong yang kasih saya pinjam. Maman meninggalkan Kang Asep sambil cemberut. Orang mau pinjam duit, malah dia juga mau pinjam duit. Susah. Kalau punya tetangga orang susah. Lalu Maman ke rumah Bu Gigi Sueli. Dia bilang mau pinjam duit. Bu Gigi Sueli malah curhat. Aduh, Man, kemarin saya pinjam ke tukang sayur aja beli genjer sama ikan asin belum lunas. Lain kali ya, kalau saya menang kuis di TV, Bu Gigi Sueli tersenyum manis. Tapi Maman malah meringis, karena gigi Bu Gigi Sueli rada horor, alias nakutin. Maman pulang ke rumah. Lemas. Dia duduk di teras rumah, sambil melamun. Lalu Maman ingat sesuatu. Dulu waktu kerja di toko fotokopi, ada restoran Sunda yang besar dan bagus tak jauh dari sana. Pernah Maman lihat, peralatan masak dan barang-barang di restoran itu mahal. Tiba-tiba, otaknya yang jarang dipakai berpikir keras. Maman berniat mau nyolong di restoran. Kalau aku ambil barang dari restoran itu, mungkin bisa dijual. Lumayan buat bayar sekolah Dani. Ragu-ragu, ia menimbang ide itu. Tapi semakin ia ingat wajah Dani yang semangat mau masuk SD, hati Maman jadi nekat. Malam itu, setelah semua orang tidur, Maman bersiap. Ia pakai jaket hitam, sarung tangan plastik bekas nyuci piring, dan sandal jepit. Maman juga bawa karung, obeng, linggis kecil dan senter. Di kepalanya, aksi ini sudah direncanakan seperti di film-film. Jam 2 malam, Maman sampai di area restoran. Ia heran. Suasana restoran hening, senyap, kok sepi ya? Nggak ada yang beli? Ada suara perempuan menyahut. Ini malam woi restoran tutup. Saya aja mau beli nggak bisa. Maman menoleh. Kamu siapa? Ada perempuan berbaju putih berambut panjang, mata seram, tersenyum manis ke Maman. Maman gemetaran. Kamu pocong ya? Perempuan itu cemberut. Kok pocong? Pocong mah ada ikatan kain putih di kepala. Masa nggak tahu saya siapa? Maman lega. Mana saya tahu situ siapa? Syukurlah kalau situ bukan pocong. Soalnya saya mau maling. Maman terus menuju ke bagian belakang restoran. Perempuan tadi sampai kesal dan teriak. Hei, saya, Kunti. Masa nggak tahu sih? Maman tak mendengar, karena sudah sibuk cari cara agar bisa masuk ke restoran tanpa ketahuan. Kalau bongkar pintu depan, takut ketahuan orang lewat. Maman lantas manjat tembok belakang. Berhasil. Lantas ia pelen-pelen lompat ke bagian dalam restoran. Begitu mendarat di dalam, ia kaget. Karena sendalnya nyangkut di atas pagar. Jadilah ia nyeker, berjingkat-jingkat seperti maling. Oh iya Maman, memang maling. Saya yang cerita, nyaris lupa. Maman mengendap masuk ke bagian dapur restoran. Di dalam gelap, ia nyalakan senter dan matanya langsung berbinar. Kompor dan alat dapur canggih bisa diambil nih. Di dapur juga banyak makanan enak. Ada ayam, ikan dan lauk lain. Sayang ini belum mateng, tapi kalau dibawa pulang mah lumayan. Pikir Maman senang. Ketika hendak mengambil ayam dan ikan, senter Maman terjatuh dan bergulir ke bawah meja. Saat ia membungkuk mencarinya, terdengar suara. Kamu maling aneh? Ngapain ngambil ayam dan ikan mentah? Jreng, cewek berambut panjang berbaju putih, ternyata muncul lagi. Maman teriak kaget. Pocong! Si Kunti kesal. Saya Kunti! Woi, Kunti! Maman tetap ketakutan. Oh iya, Kunti juga seram. Kunti tertawa cekikikan. Maman makin ketakutan. Panik, Maman lari ke depan. Ia merusak pintu depan dengan linggis kecil yang dibawanya lalu langsung ngacir. Lari meninggalkan restoran. Besok paginya, warga geger. Ada restoran hampir kemalingan, tapi maling kabur dan sendalnya ketinggalan. Biarlah, itu sendal juga dapat ngambil dari masjid, pikir Maman menghibur diri. Tapi mertuanya, istri dan anaknya meneror Maman. Mana uangnya buat biaya masuk sekolah? Maman tambah pusing. Dia harus cari target baru. 2 malam kemudian, Maman nekat hendak mencuri di sebuah sekolah. Malam itu, udara Garut terasa lebih sejuk dari biasanya. Angin berhembus pelan, seolah ikut merestui aksi nekat Maman. Maman optimis kali ini pasti berhasil. Aku pasti bisa, katanya meyakinkan diri. Berbekal obeng, linggis, senter, dan jaket hitam yang sudah bau apek, Maman merayap lalu melompati gerbang pintu sebuah sekolah dasar negeri. Berhasil,
Ia lantas mencari di mana ruang kantor sekolah atau ruang guru itu. Dia di depan. Maman lantas membongkar pintu kantor sekolah pakai linggis kecil. Pintu berhasil dibuka paksa. Berbekal senter Maman mencari barang yang bisa diambil. Namun sayang, senter Maman baterainya lowbat. Cahaya semakin meredup. Lalu plup. Senter padam. Maman gak berani nyalain lampu kantor. Takut menarik perhatian orang lewat. Dalam kegelapan ia berusaha mencari barang berharga yang bisa diambil. Susah juga jadi maling. Omel Maman dalam hati. Butuh waktu lama agar Maman berhasil menggasak 3 laptop dan 1 toples kue nastar yang entah kenapa menarik perhatiannya. Ambil aja lah. Enak ini kuenya, ujar Maman, senang kala mencicipi sebuah kue nastar. Namun saat hendak pergi, mata Maman mulai ngantuk. Ia keluar dari ruang kantor membawa 3 laptop dan 1 toples kue. Tak sengaja ia melewati musola sekolah. Karena merasa ngantuk dan pegal, Maman berniat istirahat sejenak. Maman pun masuk ke musola. Lumayan, empuk karpetnya. Sholat dulu deh. Enggak ding, tidur aja bentar, gumam Maman sambil rebahan. Maman tak sadar bahwa karpet empuk membuatnya masuk ke alam mimpi dalam hitungan menit, lengkap dengan dengkuran halus yang menggelegar seperti genset rusak. Waktu terus merayap. Malam pun berganti pagi. Pukul 6 pagi lebih sedikit. Seorang penjaga sekolah bernama David Jackson datang paling awal. Seperti biasa, David Jackson yang biasa dipanggil murid dengan panggilan akrab Mang Dobleh, mengecek gedung dan terperanjat. Ia melihat kantor sekolah dalam keadaan terbuka dan handle pintu kunci rusak karena dibuka paksa. Panik ia menyadari. Beberapa meja berantakan dan sejumlah barang tak ada di tempat. Ia hendak melapor polisi dan melewati musola sekolah. Namun, alangkah terkejutnya, David Jackson saat melihat ada seseorang yang tertidur pulas dengan mulut menganga dan tangan masih memeluk setoples kue. Ada 3 laptop di sebelah tubuh lelaki itu. Setelah beberapa detik terpaku, David Jackson berlari ke depan sekolah sambil teriak, "Ada orang tidur di musala. Sepertinya dia maling." Beberapa guru dan murid sudah datang. Kalau ada maling, panggil polisi aja. Maka polisi pun dipanggil. Orang-orang itu pelan-pelan berjalan menuju musola. Hati-hati nanti malingnya kabur. Namun mereka menemukan Maman masih tidur nyenyak dengan mulut ileran saking pulas tidurnya. Itu dia masih tiduran, nyenyak banget, sampai ileran. "Woi, bangun woi, ini ada polisi," kata David Jackson sambil menyentuh bahu Maman. Maman membuka mata, menguap, dan berkata, "Lagi mimpi enak-enak, diganggu. Sana pergi." David Jackson jadi jengkel. Kaleng kerupuk, bangun kamu, ini polisi." Kini Maman terbangun beneran dan mengucek mata. Polisi. Karena ketahuan ngambil laptop dan stoples kue, Maman pun digiring dan dibawa ke kantor polisi. Di kantor polisi, Maman hanya bisa menunduk lesu. "Jadi kamu maling ya?" tanya Pak Polisi. "Iya Pak, tapi saya nyesal," sahut Maman. "Bagus kalau kamu nyesal." Polisi senang mendengarnya. "Saya nyesal kenapa sampai ketiduran," jawab Maman polos. Polisi yang memeriksanya menahan tawa. "Maksudnya, kalau saya nggak ketiduran, pasti udah kabur. Kan Pak? Saya bisa berhasil maling laptop." Pak Polisi menepuk dahinya. "Kamu mestinya nyesal, jangan maling lagi. Bukan nyesal karena ketiduran. Kamu harus masuk sel biar nyesal gak mencuri lagi." Maman akhirnya diproses dan masuk penjara. Penonton cerita heboh, demikianlah video kali ini. Ingat, jangan tiru perbuatan buruk, karena akan membuat hidupmu jadi rusak. Lakukan perbuatan baik agar hidup kita bahagia. Oke, penonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau punya cerita lucu, cerita unik, cerita seru atau berkesan, boleh juga kalian tulis di kolom komen. Siapa tahu bisa kita buatkan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya.